Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran sosiologi. Dan sekarang kita sudah masuk ke semester 2 dan akan mulai menginjakan di bab 3 ya. Yang mana di bab 3 ini hanya saya akan sampaikan satu materi saja tentang sistem sosial, dan bab 3 ini temanya tentang penerapan konsep dasar sosiologi dalam realitas sosial. Ya, tidak usah berlama-lama lagi karena kita sudah saling mengenal ya. Dan kita akan mulai masuk kepada materi. Seperti biasa, kita akan intro dulu. Oke, kita sudah masuk kepada materi. Ini materinya. Seperti saya awal sampaikan tentang penerapan konsep dasar sosiologi dalam realitas sosial, ya. Dan ini adalah submaterinya tentang sistem sosial. Ini nama saya. Kita akan langsung masuk kepada pengertian, ya. Sistem sosial diartikan sebagai suatu hubungan yang terjadi antara bagian atau elemen dalam kehidupan masyarakat, terutama tindakan manusia, lembaga sosial, dan kelompok sosial yang saling memengaruhi. Ya, elemen-elemen sosial itu terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sistem sosial ini kita tidak bisa melihatnya dengan langsung dengan mata kepala kita sendiri, karena ini adalah merupakan suatu konsep dalam ilmu sosiologi dan sifatnya itu abstrak, ya, di mana elemen-elemen sosial itu terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu dengan individu yang berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya, ya. Nah, ini adalah unsur-unsur dalam sistem sosial. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya terkandung unsur yang saling berhubungan, ya. Jadi di dalam sistem itu harus benar-benar saling berhubungan, ya. Ada kepercayaan dan pengetahuan unsurnya. Yang pertama, perasaan, tujuan, norma, dan peraturan. Ini adalah pengertian-pengertiannya, kita telah satu-satu. Kepercayaan dan pengetahuan, hal ini dikarenakan perilaku anggota dalam masyarakat dipengaruhi dengan apa yang mereka yakini, ya. Yang kedua, perasaan adalah keadaan jiwa manusia yang berkaitan dengan situasi alam sekitarnya termasuk sesama manusia. Jadi ini ada interaksi, ya, interaksi jiwa antara manusia dengan alam di sekitarnya di dalam perasaan ini. Tujuan, dalam setiap tindakannya manusia pasti akan memiliki tujuannya masing-masing, ya, tergantung dari individunya tersebut. Yang keempat, norma, peraturan sosial. Ini sering kita temui, ya, di dalam ilmu sosial, di mana adalah pedoman tentang perilaku yang diharapkan atau pantas menurut kelompok atau masyarakat. Lanjut, kelima, kedudukan, status, dan peran atau role dalam bahasa Inggrisnya. Kedudukan adalah posisi seorang di mana dalam suatu kelompok sosial, sedangkan peran adalah suatu tindakan sesuai dengan kedudukannya, ya. Kedudukan dan peran itu beda. Kedudukan itu di mana individu itu mempunyai posisi, ya, di dalam suatu kelompok, dan untuk peran itu adalah fungsi individu di dalam kelompok tersebut atau fungsi individunya itu tersendiri. Jadi beda, ya, kedudukan dan peran. 6. Tingkat atau pangkat. Pangkat berkaitan dengan kedudukan dan peranan seseorang dalam masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu ada tingkat atau pangkatnya, ya. Tergantung si individunya itu sudah mencapai sampai titik mana, ya. Ketika kedudukannya lebih tinggi dan perannya lebih dominan, ya, tingkatnya pun akan lebih tinggi daripada individu-individu yang lainnya. Kekuasaan, nomor 7, adalah setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak orang lain atau pihak lain, ya. Jadi di mana ada individu atau kelompok tertentu yang bisa menguasai kelompok lainnya, gitu. Sanksi bentuk hukuman yang diberikan terhadap seseorang atas perilakunya.
Ketika misalnya di dalam suatu masyarakat atau di dalam suatu kelompok ada individu yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan atau norma yang sudah ada di dalam masyarakat tersebut, di sana akan ada sanksi apabila melanggar peraturan atau norma yang sudah berlaku. Fasilitas dalam kurung sarana merupakan suatu bentuk jalan ini menggunakan menggunakan alat atau benda tertentu untuk menciptakan tujuan suatu sistem ya. Sarana atau fasilitas ini adalah alat yang digunakan kelompok atau individu tertentu untuk mencapai suatu tujuan atau untuk menciptakan suatu sistem tertentu di dalamnya gitu. Jadi sistem sosial di sini adalah suatu suatu keberlangsungan di dalam kelompok tertentu atau di dalam suatu tatanan masyarakat. Contohnya seperti ini. Misalnya ketika ada murid, misalnya di suatu lingkungan sekolah ya, ada murid, lalu ada guru, di mana murid dan guru itu adalah aktor di dalam lingkungan sosial sekolah ya. Nah, mereka itu mempunyai peran yang mana keduanya itu saling berinteraksi dalam suatu sosial ya. Dan ketika peran-peran yang dijalani oleh si murid misalnya belajar dan si guru itu mengajar dan keduanya saling belajar ya, tidak mungkin guru hanya mengajar saja, pasti ada belajarnya ya. Ketika keduanya itu saling berinteraksi dan menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan sesuai dengan perannya dan sesuai dengan kedudukannya, berarti sistem sosial di sana itu berjalan dengan sebaik-baiknya atau berjalan dengan baik ya, dimana guru misalnya masuk jam 7 pulang jam 3 atau setelah asar, murid pun sama seperti itu. Ketika tidak ada yang melanggar, berarti fungsi di dalamnya itu berjalan dengan baik, sistem di dalamnya itu berjalan dengan baik, begitu ya. Jadi secara tidak langsung murid dan guru itu sama-sama menjalankan sistem, peran dan kedudukannya sesuai dengan seharusnya, begitu ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan karena sekarang hujan sedang deras-derasnya ya, dan masa pandemi belum berakhir. Terima kasih banyak telah menonton. Salam.